Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Etika dan Komunikasi Profesional. Perkenalkan, nama saya Gilusuf Anak Agung. Di sini ada teman saya, Donci Valentita Femdika, ada Anisha Ramadanti, ada Yolanda Salsabila, dan ada Hilman Muhammad Riza. Di sini kami sedang mewawancarai Bapak Dr. Insinyur Ujang Sehabudin, MSI selaku dosen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan di IPB University, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Di sini kami berharap Bapak bisa eh, memberikan kami pencerahan tentang AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Baik, silakan nanti Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai AMDAL sesuai yang diminta oleh adik-adik terkait dengan apa itu AMDAL, tahapannya, terus kriteria-kriteria yang harus atau terkena AMDAL, termasuk juga tahapan proses sampai izin AMDAL itu sendiri dikeluarkan. Oke, siap Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya bakal dipandu oleh teman saya, Anisha. Oke, baik, selamat Baik, malam Pak silakan. Uga. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang AMDAL, pasti penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu AMDAL. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih AMDAL itu sendiri dan apa manfaatnya, serta siapa saja pihak yang terkait atau terlibat dari AMDAL ini sendiri? Apakah pemerintah atau ada pihak yang lainnya? Ya, dari sekalian ya, jadi AMDAL ini sebenarnya suatu apa ya, penyiapan dokumen sebenarnya ya, sebelum kegiatan proyek atau kegiatan aktivitas ya yang kemungkinan berpotensi besar terhadap lingkungan ya, terutama terkait dengan aspek-aspek apakah itu aspek lingkungan dalam hal ini air, udara ya, tanah, termasuk juga social impact ya. Jadi termasuk keanekaragaman hayati dan lain itu kita potret sehingga kegiatan yang berpotensi merusak tanda kutip ya atau berdampak besar terhadap lingkungan itu harus diidentifikasi, dan kegiatan tersebut tentunya nanti harus ada proses atau tahapan-tahapannya, mulai identifikasi persoalan atau permasalahan sampai dengan mitigasi nanti, termasuk nanti sampai pelaporan AMDAL-nya ya. Nah, kalau manfaatnya sendiri ya, kalau misalnya dari sekalian ya, sebelum proyek itu dilakukan AMDAL, jadi kita bisa mengetahui pertama dampak yang ditimbulkan jenisnya apa saja terhadap lingkungan termasuk masyarakatnya. Yang kedua juga manfaatnya adalah kita dapat memitigasi potensi dampak itu ya. Artinya potensi-potensi yang akan berdampak terhadap lingkungan khususnya yang skalanya masif atau besar itu kita bisa melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah mitigasi ya. Sehingga tentunya dampaknya bisa diminimumkan. Itu sebenarnya manfaat dari AMDAL ya, secara umum lah gitu ya, walaupun banyak manfaat-manfaat lainnya ya. Ya, jadi AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan, ya kalau singkatannya ya, suatu proses dalam rangka menyiapkan dokumen, ya dokumen AMDAL nantinya yang ujung-ujungnya nanti akan ada keluar izin lingkungan namanya ya. Selanjutnya rekomendasi dari tim penilai AMDAL, ya ada kegiatan lapangannya, survei, dan lain-lain. Dan itulah kira-kira manfaat dari AMDAL dan tujuan dari AMDAL sehingga adik-adik tahu bahwa AMDAL ini sesuatu yang wajib disiapkan terutama untuk proyek-proyek yang berpotensi atau berisiko sangat besar terhadap kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan Ya, prosedur AMDAL meliputi beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proyek atau kegiatan tersebut tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tahapan prosedur AMDAL? Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi prosedur AMDAL? jelas lah adik-adik nanti bisa baca juga di Undang-Undang Lingkungan Hidup, belum lagi ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, beberapa yang terkait dengan AMDAL. Sudah diatur sebenarnya tahapan-tahapan. Tentunya harus mengetahui dulu yang kita atau kegiatan yang akan dibangun itu yang pertama mengidentifikasi dulu apakah kegiatan yang akan dibangun ini berpotensial atau besar potensinya ya merusak lingkungan ya, jadi ada identifikasi ya. Nah, setelah itu tentunya tahapan berikutnya setelah tahu itu kemungkinan akan proyek ini akan mempengaruhi lingkungan,
apakah itu merusak. Kalau dulu tidak melihat apapun, pokoknya ada bangun ini, bangun perumahan, bangun apa, bangun pabrik, harus ada AMDAL. Tetapi kalau yang sekarang itu ada apa ya, ada kriterianya, ada resiko tinggi, sedang dan rendah. Kawasan industri misalnya, ya, tentunya wajib, apalagi itu proyek-proyek yang mengeksploitasi sumber daya alam, lahan, ya, air dan lain-lain yang akan tentunya berdampak luas. Itu ya, Dek, ya. Jadi nanti proses-prosesnya yang mulai tadi identifikasi, terus nanti setelah itu juga ada pengajuan AMDA-nya, Dek. Nanti ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota. Nah, mereka nanti ya kalau sudah punya tim penilai AMDAL, maka tentunya mereka akan melakukan evaluasi terhadap dokumen. Kalau kita AMDAL biasanya nanti ada rekanan atau vendor atau konsultan ya yang berkepentingan di AMDAL itu ya. Kalau sudah begitu nanti perusahaan itu atau konsultan ini menyusun dokumen terkait dengan AMDAL itu ya. Nanti ada dokumennya, dia ada tahapannya, ada penyusunan KAK, survei, terus laporan, draft laporan, konsultasi publik dan banyak lah ya. Tahapan-tahapannya nanti ada sampai nanti dokumen tersebut adik-adik sekalian itu diperiksa oleh tim penilai AMDAL. Nah, nanti laporan itu beberapa kali dibahas, Dek. Diperbaiki, dibahas sampai dengan diterima laporan itu, baru Dinas Lingkungan Hidup ya mengajukan namanya rekomendasi izin lingkungan kepada pemerintah daerah. Karena rekomendasinya sudah dibahas, maka wali kota akan menerbitkan izin lingkungan, Dek. Ya, dari izin lingkungan itu kita mendapatkan izin bahwa proses AMDAL-nya selesai. Tinggal izin lingkungan itu ya dilampirkan misalnya ke Dinas Perizinan satu atap itu untuk mendapatkan misalnya izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Itu ya, Dede sekalian, itu kira-kira proses satu tahapan AMDAL sampai keluar izin lingkungan ya dari pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi, tergantung lokasi proyeknya di mana, levelnya mana gitu. Baik, silakan, ada lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau AMDAL sendiri, kira-kira kalau untuk surat keputusan kelayakan lingkungan itu keluarnya biasanya berapa lama ya Pak ya? Dan faktor-faktornya yang harus dicek biar surat itu bisa keluar tuh apa aja gitu Pak? Itu tergantung ininya, Dek. Pertama tergantung kesiapan tim penilainya juga. Yang kedua ya tergantung cakupan wilayah studi ya, atau cakupan yang akan dikaji. Misalnya kalau semakin banyak misalnya ya wilayahnya, cakupannya semakin luas, tentunya kan area of influence-nya semakin luas ya, sehingga nanti prosesnya semakin lama. Karena yang lama itu biasanya juga adalah penyusunan laporan, Deh, kajiannya. Terus dengan penyusunan laporan ya mungkin tergantung ininya, timnya ya, semakin lengkap timnya, aspeknya semakin luas ya semakin lama. Nah, untuk kasus Bapak sendiri, misalnya pengalaman ya, yang pertama kan menyusun KAK ya, kerangka acuan kerja ya, sekaya proposal ya, apa yang akan dilakukan. Nah, itu kan dibahas juga, deh, proposal itu. Kayak adik-adik lah nanti menyusun proposal kan, ada seminar kolokium kan dibahas, ada masukan, disempurnakan, balik lagi diberikan. Kalau sudah disetujui baru kita studi kepemilikan data dan lain-lain. Setelah itu menyusun draft laporan. Jadi apalagi dipresentasikan, dibahas oleh tim AMDAL-nya. Nah, itu mengumpulkan orang untuk membahas itu dalam satu waktu juga tidak mudah tuh ya. Jadi tergantung juga ketersediaan waktu tenaga ahlinya atau timnya. Dibahas, setelah misalnya dibahas ada masukan, kita perbaiki lagi ya. Dimasukin lagi, nanti ada tahapan konsultasi publik ya. Artinya beberapa perwakilan masyarakat dibawa untuk mendengarkan gimana komentarnya. Setelah beres diajukan, kalau sudah oke, artinya diperiksa oleh tim penilai AMDAL sudah layak, maka selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup ya, dalam hal ini Bapak kemarin kasusnya Jawa Barat, mengirimkan surat rekomendasi ke Wali Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa ya proses atau dokumen AMDAL, proses AMDAL-nya sudah sesuai dengan ketentuan, dengan dokumen yang sudah dapat dipertanggungjawabkan ya.
Setelah itu baru diproses di wali kota sampai keluar namanya izin lingkungan. Nah, itu butuh waktu 9 bulan. Dari izin lingkungan baru Bapak bawa ke dinas perizinan satu pintu, satu atap, apa namanya tuh ya. Baru kita bahas lagi di situ, apa namanya, diskusi. Baru keluarlah namanya ya, dari izin ini misalnya izin mendirikan bangunan atau apa ya. Jadi aja ada lagi? Baik, Bapak. Untuk pertanyaan Ya. selanjutnya, seperti yang kita ketahui, ada beberapa hal yang diputuskan bahwa lingkungan itu tidak layak untuk digunakan. Kira-kira keputusan apa yang menyebabkan bahwa suatu lingkungan dinyatakan tidak layak? Menurut AMDAL, dari berbagai aspek itu akhirnya diputuskan bahwa proyek tersebut tidak diizinkan lah ya. Kalau layak tidak layak itu biasanya di cost benefit analysis kalau adik-adik belajar mata kuliah Bapak ya. Kan ada mata kuliah tuh cost benefit analysis ya. Nah, itu kan ada kelayakan proyek. Nah, itu kan dari aspek teknis, aspek manajerial, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan ya. Itu. Jadi proyek itu tidak layak atau layak. Nah, kalau AMDAL sebenarnya bukan persoalan layak tidak layak, artinya apakah diizinkan atau tidak. Keluar nggak izinnya, izin lingkungannya atau tidak. Karena ujungnya kan izin lingkungan. Nah, untuk mendapatkan izin lingkungan kan tadi prosesnya Bapak ceritakan kan panjang ya. Nah, artinya barangkali tidak diizinkan apa? Yang pertama, dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga kalau itu dilaksanakan jauh lebih berbahaya atau lebih risiko dibandingkan kalau tidak. Misal contoh nih, Dek. Contoh, kenapa sampai sekarang pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN yang di Gunung Muria di Jawa Tengah itu ya, sampai sekarang tidak keluar, tidak diizinkan. Karena berkaca dari beberapa proyek kebocoran di Fukushima, Chernobyl, kalau itu PLTN itu bocor, itu negara sebesar Rusia dan Jepang yang teknologinya sudah sangat maju, ya kan? Nah, gimana dengan Indonesia nanti? Nah, itu contoh gitu. Nah, itu jadi izin lingkungan keluar tidaknya ya tergantung nanti rekomendasi dari tadi ya, dari tim penilai AMDAL melalui Dinas Lingkungan Hidupnya. Kalau kata tim penilainya ini tidak direkomendasikan, maka ya izin lingkungan tidak akan dikeluarkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur. Nah, itu beberapa catatan. Silakan, ada lagi? Oke Bapak, mungkin pertanyaan dari kami semua sudah tersampaikan semua oleh Bapak dan mungkin karena keterbatasan waktu, kami memohon maaf jika mungkin Bapak ingin memberikan materi kepada kami, tapi sepertinya waktunya tidak cukup Pak. Ya, Mohon nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau diperlukan dokumen khusus, ya seperti kuliah AMDAL lah gitu ya. Nanti Bapak bisa siapkan ya. Tapi paling tidak secara general begitulah AMDAL ya. Jadi AMDAL ini seringkali menjadi dilema antara kepentingan investasi, ekonomi, ya pembangunan dengan kepentingan lingkungan. Harusnya kesejalan, selaras, seimbang. Bahkan adik-adik isu lingkungan saat ini sangat gencar ya, karena dampaknya kan luas ya. Baru biasanya kalau sudah terjadi baru orang sadar. Ada AMDALnya enggak gitu. Kok nggak ada AMDALnya sih gitu kan? Tapi ketika nggak terjadi, tutup mata aja, sikat gitu ya. Urusan belakangan. Jadi ada kepentingan jangka pendek, jangka panjang. Ya. Oke, itu aja deh ya. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak, terima kasih juga teman-teman sekalian atas kesempatannya untuk menginterview Bapak Dr. Insinyur Ujang Sihabudin MSI selaku dosen MS ESL. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak atas pencerahannya tentang AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Kini kita pun tahu bahwa setiap pembangunan pun tidak luput dari perizinan untuk terjaganya lingkungan. Maka dari itu terciptalah AMDAL. Mungkin sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sekian. Selamat malam semuanya. Kami kelompok Etikom 15 pamit undur diri. Terima kasih sama-sama deh. Semoga bermanfaat ya. Baik, Terima kasih.